Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini, mari kita sejenak menundukkan hati dan membuka pikiran untuk menyelami salah satu warisan agung khazanah Melayu Islam, yakni Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Pasal ke-9 yang akan kita dengarkan sesaat lagi mengajarkan tentang kehati-hatian dalam pergaulan, pentingnya adab dalam bersahabat, serta kewaspadaan terhadap pengaruh buruk yang dapat merusak akhlak dan budi pekerti. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya relevan pada masanya, tetapi tetap hidup dan bermakna bagi kehidupan masyarakat hari ini, terutama dalam membangun karakter, menjaga marwah diri, dan menata hubungan sosial yang berlandaskan etika dan kebijaksanaan. Melalui untayan kata yang ringkas namun syarat makna, Gurindam ini mengingatkan kita bahwa memilih teman, menjaga lisan, dan mengendalikan sikap adalah bagian dari kecerdasan moral yang menentukan kualitas hidup seseorang. Untuk itu, marilah kita simak bersama Gurindam 12 pasal ke-9 dengan penuh perhatian dan keikhlasan, agar hikmah yang terkandung di dalamnya dapat kita resapi dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Gurindam 12 pasal ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, itulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan membuat penggoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Saudara-saudara sekalian, pada bait pertama Gurindam 12 pasal ke-9 ini, tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, itulah syaitan. Ungkapan tajam ini berasal dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, seorang ulama dan cendekia Melayu yang memadukan sastra, etika, dan nilai Islam dalam satu rangkaian hikmah. Bait ini menegaskan bahwa ukuran kemanusiaan tidak semata terletak pada rupa dan akal, melainkan pada kesadaran moral dan ketaatan terhadap kebenaran. Dalam budaya Melayu, manusia yang mengetahui suatu perbuatan itu salah namun tetap melakukannya dipandang telah mengingkari akal budi dan merendahkan martabat dirinya sendiri. Akal dalam pandangan Melayu Islam adalah anugerah tertinggi yang membedakan manusia dari makhluk lain. Ketika akal dikalahkan oleh hawa nafsu, maka manusia kehilangan nilai kemanusiaannya dan bertindak menyerupai sifat-sifat syaitan, membangkang, menipu diri sendiri, dan menormalisasi keburukan. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bahkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179, manusia yang tidak menggunakan akal dan hatinya untuk kebenaran disamakan dengan makhluk yang paling sesat. Melalui Gurindam ini, Raja Ali Haji mengingatkan bahwa kejahatan yang paling berbahaya bukanlah ketidaktahuan, melainkan pembangkangan yang disadari. Pesan ini menjadi cermin moral bagi masyarakat Melayu dan umat Islam agar senantiasa menjaga akal, iman, dan tanggung jawab etis dalam setiap tindakan. Selanjutnya adalah ungkapan, kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Bait ini merupakan bagian dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang dikenal dengan gaya bahasa simbolik dan syarat pesan moral.
Ungkapan perempuan tua dalam konteks budaya Melayu tidak dimaknai secara harfiah sebagai persoalan gender atau usia, melainkan sebagai simbol pengalaman hidup yang seharusnya melahirkan kebijaksanaan. Ketika seseorang yang telah banyak makan asam garam kehidupan justru melakukan kejahatan, maka kejahatan itu dipandang lebih berbahaya dan tercela. Dalam pandangan budaya Melayu, orang tua adalah sumber teladan, penasehat, dan penjaga adat. Apabila yang dituakan justru menyebarkan fitnah, hasad, adu domba, atau kezoliman, maka kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial. Oleh sebab itu, Raja Ali Haji menyebutnya sebagai penggawa iblis, yakni orang yang secara sadar menjadi perpanjangan tangan kejahatan karena ilmunya tidak disertai adab dan imannya tidak membuahkan akhlak. Makna ini sejalan dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda bahwa di antara golongan yang mendapat ancaman keras adalah orang yang menggunakan kedudukan dan pengaruhnya untuk menyesatkan orang lain. Al-Quran juga mengingatkan bahwa Syaitan tidak hanya menggoda orang awam, tetapi sering memanfaatkan manusia yang berilmu namun tidak amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Syaitan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh." Quran Surat Fatir ayat 6. Gurindam ini menegaskan bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh usia atau pengalaman, melainkan oleh akhlak. Pesannya relevan sepanjang zaman. Semakin tua seseorang, semakin besar tanggung jawab moralnya untuk menjadi cahaya, bukan alat kegelapan. Demikian juga ungkapan, "Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja." Baik gurindam ini berasal dari karya agung Raja Ali Haji, seorang ulama dan pujangga Melayu yang menanamkan nilai etika Islam melalui bahasa sastra yang tajam dan simbolik. Ungkapan hamba-hamba raja tidak semata dimaknai sebagai abdi istana, melainkan simbol orang-orang yang berada dekat dengan kekuasaan, memiliki pengaruh, jabatan, dan akses terhadap keputusan penting. Dalam budaya Melayu, kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan kemuliaan semu. Orang yang berada di lingkar kekuasaan dituntut memiliki adab tinggi, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Namun ketika kedekatan dengan penguasa justru melahirkan kesombongan, ketamakan, dan pengkhianatan amanah, disitulah syaitan bermanja, menemukan ruang subur untuk menumbuhkan kezoliman, fitnah, dan penyalahgunaan wewenang. Kerusakan yang lahir dari kekuasaan jauh lebih luas dampaknya dibandingkan kesalahan orang biasa. Ajaran ini sejalan dengan Islam. Allah berfirman, "Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh." Quran Surat Fatir ayat 6. Dalam ayat lain, Allah mengecam orang-orang yang menyalahgunakan kedudukan dan memakan harta dengan cara batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Melalui gurindam ini, Raja Ali Haji menegaskan bahwa kedekatan dengan kekuasaan harus dibarengi ketakwaan. Tanpa iman dan akhlak, kekuasaan menjadi ladang empuk bagi syaitan, dan kehancuran moral pun bermula dari sana. Berikutnya lagi, ungkapan, "Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan membuat panggoda." Bait ini merupakan bagian dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, yang dengan bahasa ringkas namun mendalam, mengingatkan manusia tentang fase kehidupan yang paling rawan dari sisi moral. Dalam budaya Melayu, masa muda adalah masa kuatnya tenaga, tajamnya rasa ingin tahu, dan tingginya keberanian. Namun, bila tidak disertai bimbingan akal dan adab, kekuatan itu mudah berubah menjadi pintu masuk godaan. Dalam tradisi Melayu Islam, pemuda dipandang sebagai harapan bangsa dan agama. Akan tetapi, usia muda juga disebut sebagai masa ketika hawa nafsu lebih dominan daripada kebijaksanaan. Karena itulah, Raja Ali Haji menegaskan bahwa pada diri kaum muda,
syaitan paling giat membuat panggoda, menyulit keinginan berlebih, kesenangan sesaat, dan keberanian tanpa pertimbangan moral. Godaan itu sering tampil indah, seolah benar, padahal menjauhkan manusia dari nilai agama dan adat. Pesan ini sejalan dengan ajaran Islam. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat 53. Rasulullah juga menegaskan keutamaan pemuda yang mampu menjaga diri, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Melalui gurindam ini, tersirat nasihat agar masa muda tidak dibiarkan berjalan tanpa arah. Kekuatan, keberanian, dan semangat harus dipandu iman dan ilmu. Dalam pandangan Melayu dan Islam, pemuda yang mampu menahan godaan adalah tanda kematangan jiwa dan fondasi lahirnya masyarakat yang bermaruah dan beradab. Kemudian yang terakhir, perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Bait ini merupakan bagian dari Gurindam 12, karya Raja Ali Haji, yang syarat dengan peringatan moral tentang batas pergaulan manusia. Dalam budaya Melayu, pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh adat dan adab, bukan untuk mengekang, tetapi untuk menjaga marwah, kehormatan, dan ketentraman sosial. Ketika batas-batas itu diabaikan, maka potensi kerusakan akhlak dianggap semakin besar. Ungkapan syaitan punya jamuan adalah metafora kuat yang menggambarkan situasi di mana godaan nafsu, bisikan keburukan, dan kelengahan moral berkumpul dan tumbuh subur. Dalam pandangan Melayu Islam, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa adab, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa pengendalian diri, membuka ruang bagi fitnah, prasangka, dan perilaku menyimpang. Kerusakan yang muncul tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan keluarga dan masyarakat. Ajaran ini selaras dengan Islam. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala jalan yang mengarah kepadanya, termasuk pergaulan bebas tanpa batas. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa syaitan menjadi pihak ketiga dalam khalwat antara laki-laki dan perempuan. Melalui gurindam ini, Raja Ali Haji mengajarkan bahwa kehormatan diri dan ketertiban sosial dijaga melalui adab pergaulan. Pesannya relevan sepanjang zaman. Pergaulan yang sehat harus dibingkai oleh iman, akal, dan tanggung jawab moral, agar manusia tidak terjerumus dalam jamuan syaitan yang menyesatkan. Oleh karena itu, masyarakat Melayu diharapkan tidak memandang Gurindam 12 semata sebagai karya sastra lama, tetapi sebagai pedoman nilai yang hidup dan relevan sepanjang zaman. Pasal ke-9 secara khusus mengajarkan kewaspadaan moral dalam menghadapi godaan kekuasaan, usia, pergaulan, dan hawa nafsu. Nilai-nilai ini perlu terus dilestarikan melalui pendidikan, keluarga, adat, serta ruang-ruang kebudayaan, agar generasi muda Melayu tumbuh dengan akal budi, adab, dan iman yang kokoh. Dengan menjadikan Gurindam sebagai rujukan etika, budaya Melayu akan tetap berakar kuat di tengah arus perubahan zaman. Pelestarian budaya Melayu melalui penghayatan nilai-nilai Gurindam 12 pasal ke-9 juga merupakan upaya menjaga marwah masyarakat itu sendiri. Ketika pesan-pesan moralnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga membangun tatanan sosial yang beradab, harmonis, dan berkeadilan. Dengan cara inilah, warisan Raja Ali Haji dapat terus menjadi cahaya penuntun, bukan sekedar peninggalan sejarah, melainkan sumber kebijaksanaan yang membentuk karakter dan arah masa depan masyarakat Melayu. Pergi ke hulu mencari rotan, rotan diikat di tepi perigi. Bila nafsu tidak ditahan iman, syaitan mendekat merusak diri. Burung nuri terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan sena. Adab dijaga, hidup pun terang, lalai sesaat, binasalah jiwa. Pagi hari menebar jala,
Air tenang jangan disangka aman. Pergaulan bebas tanpa adab mulia, disitulah godaan datang perlahan.